berjumpa bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Sumarni Patan dari SMP Negeri 3 Awan Rantikarua, Satap. Saya Maike Cintaring Fikli dari SMP Negeri 1 Rantepau. Saya Dita Tanduk Langit dari SMP Negeri 1 Rantepau. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Ibu Maike. Selamat siang, Wita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maike? Ya, kabarnya baik, Bu. Puji Tuhan, baik. Bagaimana Ibu Wita? Ya, puji Tuhan, saya juga dalam keadaan yang sehat. Nah, Ibu Maike, sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu Maike. Jadi sebelum kita memulai supervisi kita hari ini, ada yang perlu saya diskusikan dengan Ibu Maike. Bisa Iya, seperti Bu. itu Ibu ya? Iya, Bu. Ya. Yang ingin saya diskusikan itu yang pertama itu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan di dalam observasi nanti. Ya, seperti apakah coaching yang Ibu Maike jalani itu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kepada coach itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Maike berikan. Apakah semua proses coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu Maike? Boleh, Bu. Silakan. Ya, pertanyaan saya yang pertama, di dalam coaching yang Ibu Maike akan lakukan nanti, apa saja kompetensi-kompetensi yang Ibu Maike akan kembangkan? Dalam coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara saya mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Dari kompetensi yang akan dikembangkan itu, yang mana yang Ibu mau saya amati? Yang ingin Ibu ingin amati dalam proses coaching nanti itu adalah bagaimana cara saya menjadi pendengar yang aktif sehingga saya dapat menggali potensi yang ada pada coachee hingga pada akhirnya ia dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Jadi seperti itu Bu ya. Terus apa yang menjadi indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu akan lakukan? Indikator pencapaian yang ingin saya lakukan di sini adalah agar saya bisa menerapkan alur tirta sesuai dengan langkah-langkahnya sehingga di akhirnya nanti saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching hingga pada akhirnya ia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Bu. Ya Ibu Maike, kalau seperti itu demikian pertanyaan yang saya ajukan. Selamat Ibu Maike, selamat menjalankan proses coaching. Nanti saya akan mengobservasi. Ya silakan Ibu Maike. Selamat sore, Ibu Sumarni.
Selamat sore Ibu Maike. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, luar biasa baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik, Bu. Ya, Bu Sumarti, hari ini kita ada perbincang-bincangan ya. Iya Bu. Ya, sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Sumarni. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ya kepada saya hari ini? Baik Bu. Jadi melalui pertemuan hari ini Bu, saya ingin mengungkapkan sesuatu hal yang eh, sampai saat ini masih terus saya pikirkan mengenai rekan-rekan guru di sekolah saya yang dalam melaksanakan proses pembelajaran itu masih dominan menggunakan eh, cara lama Bu, yaitu konvensional, sehingga anak-anak didik kurang eh, mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hal proses belajar, begitu Bu. Oh, jadi di kasus sekolah Ibu ini masih adanya pembelajaran, lebih sering pembelajaran eh, konvensional ya, Bu. Iya betul Bu. Nah, jadi penerapannya dalam lingkungan kelas itu eh, si konvensional sehingga peserta didik masih kurang dalam pemahaman ya, seperti itu, Iya Bu. betul Bu. Ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari perbincangan yang akan kita lakukan hari ini? Iya, melalui perbincangan hari ini, Bu, saya berharap ada solusi, ada solusi dari permasalahan saya tadi, sehingga guru-guru di sekolah saya nantinya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, sehingga anak-anak dapat mencerna proses pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Oh ya, seperti itu ya. Jadi dalam bayangan Ibu, kira-kira pelaksanaannya agar siswa ini dapat eh, mendapatkan pembelajaran yang bermakna itu, kira-kira apa yang akan bisa dilakukan seperti itu? Iya, ini sebenarnya karena di sekolah saya itu masih ada beberapa guru senior yang belum fasih dengan alat teknologi, sehingga mungkin uh, lebih tepatnya di sekolah saya seharusnya diaktifkan komunitas belajar, sehingga di sini kita boleh berbagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat membicarakan mengenai metode-metode dalam proses pembelajaran, sehingga tidak lagi menggunakan metode yang konvensional saja. Berarti dalam di sekolah Ibu, kira-kira fasilitas itu yang bisa mendukung proses pembelajaran agar tidak tidak melibatkan pembelajaran yang konvensional, kira-kira seperti apa, Bu? Iya, kalau di sekolah saya Ibu, untuk fasilitas sendiri belum maksimal ya, belum maksimal. Cuman uh, di sini kan kita guru dituntut untuk terus berinovasi, sehingga dari hal-hal yang mungkin belum maksimal boleh kita maksimalkan dengan cara berusaha. Jadi untuk alat-alat teknologi sendiri itu sudah ada beberapa yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Oh iya, berarti dari fasilitas sudah ada ya, tinggal masih perlu dukungan tambahan yang lain, tapi dengan menggunakan fasilitas yang ada, saya pikir itu bisa menjadi salah satu cara ya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Kira-kira rencana ke depannya akan seperti apa, Bu? Untuk rencana ke depannya, saya akan berupaya untuk mengajak ke rekan-rekan sejawat untuk aktif dalam komunitas belajar, sehingga kami bisa sharing kira-kira eh,
kendalanya di mana, sehingga proses pembelajaran yang selama ini dilakukan itu masih menggunakan metode konvensional saja. Iya, mungkin seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi Ibu akan memanfaatkan komunitas belajar ya. Jadi Iya, Bu. kerjasama, kolaborasi itu sangat penting dalam membangun pembelajaran di sekolah untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Saya kira itu adalah langkah yang sangat baik, Bu, dilakukan. Ya, memang kolaborasi itu sangat penting. Jadi kita memanfaatkan komunitas belajar agar proses pembelajaran siswa itu semakin membaik daripada sebelumnya. Dari ini kira-kira komunitas belajarnya itu dilaksanakan berapa kali, Bu, ya? Iya, Kira-kira. jadi di sekolah saya sudah ada komunitas belajar, cuman selama ini belum maksimal proses untuk pelatihan-pelatihannya, sehingga karena ini tahun ajaran baru, Bu, dan kami sudah rencanakan untuk ke depan ini diaktifkan, lalu mungkin dalam 1 bulan kita melaksanakan eh, evaluasi, dan dalam komunitas belajar juga di sini kita boleh sharing, saling berkolaborasi untuk menyampaikan beberapa hal yang sekaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, mungkin dalam 1 bulan sekali, Bu. Gitu. Oh iya. Berarti komitmen ke depannya itu akan dilaksanakan selama 1 bulan sekali, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Ya. Jadi dalam pembelajaran ke depan, saya kira rencana yang Ibu ingin lakukan itu sangat baik. Dan sekiranya proses pembelajarannya nanti kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah itu betul-betul terselenggarakan dengan baik sehingga proses yang awalnya dalam konvensional itu bisa berubah semakin membaik dalam prosesnya menggunakan segala fasilitas yang ada walaupun tadi Ibu katakan masih ada terbatas ya, tapi saya yakin dalam kolaborasi di komunitas belajar itu akan mendapatkan banyak pembelajaran yang baru karena kita dalam kolaborasi bersama, bekerja sama itu pasti akan memunculkan ide-ide yang bisa dibagi dan semakin meningkatkan pembelajaran yang ada. Ya, seperti itu. Bagaimana ke depannya nanti saya harapkan kita bisa berkomunikasi lagi, Bu, ya. Kiranya Iya, Bu. dari hasil yang dilakukan di komunitas belajar, mungkin Ibu bisa berbagi dengan saya lagi. Oh, kami menemukan hal baru lagi yang mungkin bisa Ibu share dengan saya agar kiranya ke depan kita bisa sama-sama meningkatkan proses pembelajaran. Bagaimana dengan ke depannya? Mudah-mudahan hasilnya semakin membaik ya, Bu. Oke. Bagaimana Ibu Sumarni perasaannya selama kita melaksanakan coaching hari ini? Iya, saya sangat bersyukur, Bu, dan merasa senang karena lewat pertemuan hari ini saya dapat mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan saya tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu, boleh meluangkan waktunya hari ini untuk saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, selamat sore Ibu Maike. Ya, selamat sore, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Maike? Eh, baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu Ita? Ya, bagaimana perasaannya hari ini setelah melaksanakan coaching? Ya, perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Ibu Sumarni, eh, saya merasa sangat lega karena dari proses coaching yang dilakukan itu eh, saya dapat mendengar segala keluh kesah yang disampaikan oleh Ibu Sumarni sehingga saya bisa menggali apa saja yang menjadi permasalahan di sekolah Ibu Sumarni. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau menurut Ibu, eh,
yang dilakukan selama coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kalau dari perbincangan yang saya lakukan dengan Ibu Sumarni tadi, itu menurut saya itu sudah sejalan dengan perbincangan yang saya lakukan dengan Ibu Sumarni tadi, itu menurut saya itu sudah sejalan dengan alur Tirta karena saya sudah menanyakan tujuan umum yang dari proses coaching, kemudian mengidentifikasi apa saja yang menjadi permasalahan, kemudian eh, menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Ibu Sumarni. Uh, Seperti itu Bu ya, memang tadi saat saya mengamati, boleh Bu ya saya menyampaikan juga pengamatan saya tadi selama Ya, proses coaching berlangsung. Ya, ya silakan dari yang Ibu. saya amati tadi memang di dalam diskusi tadi saya melihat dari yang saya amati bahwa Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Kemudian tadi sudah fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coachi, permasalahan yang disampaikan, dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan oleh coachi untuk menemukan solusinya. Saya lihat juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu itu sudah jauh menggali. Jadi sudah berbobot Ibu karena sudah menggali potensi-potensi apa yang ingin diketahui dari coachi, dan coachi juga bisa secara maksimal menyampaikan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Ibu. Namun Ibu selalu saja ya di dalam proses itu kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Jadi dari tadi memang yang saya lihat sudah maksimal, namun kedepannya kita harap kita semakin meningkatkan kompetensi kita. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri dari coaching yang Ibu lakukan tadi, masih ada yang perlu Ibu tingkatkan untuk coaching, untuk melaksanakan coaching selanjutnya dari alur Tirta yang sudah dilakukan? Mungkin kalau dari saya dalam melaksanakan coaching selalu ya kita harus fokus dalam melaksanakan coaching sehingga kita dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching itu dapat berlangsung dengan baik, dan dari coaching kita bisa menggali banyak potensi atau informasi sehingga proses coaching dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu memang perlu harus tetap ditingkatkan. Kemudian adakah rencana tindak selanjutnya yang Ibu akan persiapkan untuk melaksanakan coaching-coaching berikutnya? Tindak lanjut yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berlatih ya Bu. Selalu berlatih dalam menerapkan alur Tirta sehingga dalam melaksanakan coaching ke depannya itu benar-benar coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan, dan pengarahan yang kita lakukan sebagai coach itu dapat berjalan sesuai dengan alurnya. Saya kira seperti itu. Oke Ibu, berarti Ibu akan terus mengembangkan kompetensi Ibu ya, terutama supaya coaching yang dilakukan selanjutnya itu betul-betul sesuai dengan alur Tirta. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini, dan hari ini sungguh luar biasa yang Ibu sudah jalani, dan saya juga merasa bangga sebagai supervisi di dalam mengobservasi Ibu pada hari ini. Oke, terima kasih Ibu. Semoga sukses selalu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Sumarni. Iya, selamat sore Ibu Maike.
Ya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya, Iya, betul, dan Bu. dan saya akan bertindak sebagai pengamat sekaligus supervisor selama Ibu melaksanakan coaching. Ketika melakukan coaching, harusnya kita melaksanakan prinsip paradigma berpikir coaching ya, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan dalam prosesnya nanti eh, bisa dilakukan sesuai dengan alur Tirta, serta bisa menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Iya, Bu. Ya, jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, kita bisa berdiskusi sebentar Bu ya. Boleh, Bu. Apakah boleh? Silakan, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching yang akan kita lakukan. Boleh Bu ya? Boleh, Bu. Ya, di sini pertanyaan saya adalah dalam diskusi nanti ada rubrik penilaian ya yang akan dilakukan ya, terkait penilaian tentang proses coaching yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti? Iya, baik, Bu. Jadi, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, berarti nanti ada 3 target Bu ya yang ingin Ibu Iya, capai di sini present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu. iya, Bu. Ya, yang kedua dari ketiga kompetensi ini kira-kira yang mana yang akan secara spesifik ingin saya lakukan untuk diobservasi Ibu. Iya, dari ketiga kompetensi ini secara spesifik yang ingin Ibu nilai, yang ingin saya agar Ibu nilai yaitu mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu ya. Eh, Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu kira-kira apa ya Ibu? Iya, adapun indikator ketercapaian, dalam proses coaching kali ini saya berharap agar coach saya boleh menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi yang kita harapkan di sini dalam proses coaching nanti yang Ibu lakukan adalah eh, coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu. Iya, betul, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan selama proses coaching bisa berlangsung dengan lancar Bu ya. Jadi Amin, ke amin, depan Bu. kita akan Ibu akan melaksanakan proses coachingnya. Kira-kira ke depannya nanti itu pasti prosesnya kita akan ikuti sesuai dengan alur yang ada Bu ya. Ya, Siap, Bu. oke. Oke, kalau begitu kalau Ibu sudah siap untuk melakukan coaching, ya sudah bisa dilaksanakan Bu ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, selamat sore Ibu Ita, bagaimana kabarnya sore ini? Selamat sore juga Ibu Sumarni. Puji Tuhan, saya sehat-sehat. Kalau Ibu sendiri, bagaimana keadaannya? Iya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan yang luar biasa baik. Ibu juga mengalaminya demikian. Iya, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Ita dan melalui pertemuan kali ini ada yang bisa saya bantu, Bu?
Iya, begini Bu, saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Di sekolah saya melihat eh, anak-anak banyak yang bosan di dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Dan Oh, saya perhatikan itu karena cara mengajar teman-teman rekan-rekan guru di sekolah saya masih banyak yang konvensional. Artinya masih terlalu berpusat kepada guru. Seperti itu, Ibu. oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau saya tangkap nih ya, permasalahan dari Ibu Ita bahwa murid-murid tidak antusias dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran masih dilakukan dengan menggunakan metode konvensional saja. Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Ya, dari percakapan kita pada saat ini, Bu, saya mengharapkan setelah kita berdiskusi nanti, saya bisa menemukan solusi kira-kira bagaimana supaya uh, ada sedikit perubahan cara mengajar guru di sekolah, termasuk penggunaan-penggunaan media yang ada supaya siswa lebih tertarik dan lebih antusias di dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik. Iya, baik, Bu. Jadi harapannya bahwa anak-anak menjadi tertarik dalam proses pembelajaran dengan adanya berbagai metode pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Lalu kira-kira dari skala 1 sampai 10, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah Ibu Ita itu sudah berada pada skala berapa ya? Untuk sekarang Ibu, kalau saya menilai itu dari skala 1 sampai 10, kemungkinan kami masih berada pada skala 5 karena uh, masih banyak guru-guru senior di sekolah yang memang masih kaku di dalam menggunakan media seperti komputer dan sejenisnya. Baik, Bu. Nah, dari skala 5 kira-kira ke depan Ibu akan mencapai tujuan sesuai harapan, itu kira-kira skalanya harapannya dapat meningkat sampai skala berapa ya, Bu? Ya, uh, ya sebisa mungkin Ibu kalau bisa di skala 8 dulu, Bu. Baik, Bu. Skala 8 ya, luar biasa. Lalu kalau boleh tahu nih, Bu, tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai skala 8 tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, bahwa kurangnya pemanfaatan media di dalam pembelajaran itu dikarenakan masih banyak rekan-rekan guru senior yang masih apa ya Ibu bisa dikatakan masih kaku di dalam menggunakan. Jadi saya sempat terpikir untuk bagaimana menjadi mentor, menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekan. Jadi kebetulan di sekolah kami sudah terbentuk juga Kombel, komunitas belajar, dan mungkin bisa melalui komunitas belajar ini kami bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru yang lain. Baik, Bu. Luar biasa ya tindakan yang akan Ibu lakukan. Lalu kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan tindakan tersebut? Uh, saya rencanakan Ibu, mungkin besok saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana ini dan sebisa mungkin
minggu depan itu sudah bisa berjalan seperti itu, Bu. Baik, Bu. Iya. Nah, dengan siapa atau dengan pihak-pihak siapa saja Ibu akan melakukan rencana yang tadi Ibu sudah, sampaikan? Ya, kebetulan di sekolah kami ada beberapa guru TIK yang juga mahir di dalam menggunakan komputer. Jadi saya akan berkolaborasi dengan mereka dan ada juga beberapa guru muda yang uh, juga sudah terbiasa menggunakan itu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk mengadakan mentor dengan rekan-rekan di komunitas belajar. Iya, baik, Bu. Nah, dari, penyampaian Ibu tadi ya, tentu kolaborasi sangat penting untuk mewujudkan tindakan Ibu tersebut. Lalu komitmen seperti apa yang, akan Ibu lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? Komitmen saya bahwa ke depannya sebisa mungkin komunitas belajar ini memang harus terus diaktifkan karena melalui komunitas belajar ini kami guru-guru dapat berbagi pengetahuan satu dengan yang lain sehingga kalaupun ada informasi yang baru kita dapat berbagi bersama sehingga nantinya sebisa mungkin bahwa dalam proses pembelajaran itu akan uh, mengaktifkan semua siswa sehingga semua siswa akan antusias di dalam mengikuti pembelajaran. Iya, luar biasa komitmen dari Ibu Ita dan, semua usaha yang nantinya akan Ibu lakukan pasti butuh proses ya, dan karena tidak ada yang instan. Dan saya yakin bahwa Ibu dengan berkolaborasi dengan, rekan-rekan sejawat dan seluruh stakeholder di sekolahnya, pasti, akan menghasilkan sesuatu yang, baik. Nah, tetap semangat ya, Bu. Iya, Bu. Lalu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang saat ini? Perasaan saya jadi plong, Ibu, jadi lega dan senang karena saya bisa percaya diri untuk melakukan apa yang kita bicarakan tadi. Iya, baik Bu, terima kasih jika, seperti itu, dan saya akan menunggu kabar baik dari Ibu sekaitan dengan permasalahan yang sudah Ibu kemukakan tadi. Iya, saya kira untuk perbincangan kita saat ini cukup sekian dulu ya Bu, tetap semangat dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Iya, Terima kasih. saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Ya, puji syukur ya Bu Sumarni. Coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu. Ya, eh, tadi sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan ya. Iya Bu. Ya, ya untuk itu ini ada yang perlu saya tanyakan lagi Bu ya. Siap Bu. Ya, ya. Menurut Ibu dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching, eh, kira-kira indikator ketercapaian yang dilaksanakan seperti apa Ibu? Iya, baik Bu. Jadi, eee, setelah tadi saya melakukan coaching dengan coach saya, adapun indikator ketercapaiannya dengan menerapkan alur-alur tirta ya, kemudian prinsip, coaching di mana adanya, dari mengetahui tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, ya. Kemudian menerapkan juga kemitraan, kemudian, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Maka dengan semuanya itu coach saya, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Begitu, Bu.
Oh iya, benar sekali Bu ya. Tadi selama Ibu melaksanakan coaching, dari apa hasil pengamatan yang saya lakukan, Ibu sudah menerapkan betul-betul alur Tirta sesuai dengan langkah-langkahnya, sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik, sehingga eh, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ibu juga fokus dalam melaksanakan coaching dan di sini saya lihat Ibu memang present ya, eh, betul-betul mendengar dengan aktif dan boleh sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini saya sudah mencatat tadi bahwa hasil dari coaching yang Ibu lakukan akhirnya coachingnya dapat menemukan solusi dengan berkolaborasi dengan guru TIK dan beberapa guru mata pelajaran lainnya ya. Dan di akhir tadi Ibu sudah menanyakan komitmen yang akan dilaksanakan oleh Koci. Saya kira Ibu sudah melaksanakan betul-betul alur Tirta dengan baik, sehingga masih ada satu yang perlu saya tanyakan Bu ya. Ya, Ya Bu, karena Bu. dari alur yang sudah Ibu lakukan, proses coaching yang Ibu lakukan, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Ya, baik Bu. Jadi kedepannya saya akan terus mengembangkan kompetensi coaching, yaitu lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach saya dapat dengan leluasa dan saya bisa menggali setiap proses ya untuk menemukan solusi dari sebuah masalah yang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu, Bu. Ya, baik ya. Mudah-mudahan ke depannya dalam melaksanakan coaching tetap sesuai dengan alur yang kita lakukan dan ke depan hasil coaching ini bukan berhenti hanya sampai di sini, tetapi masih ada coaching-coaching selanjutnya yang harus terus kita kembangkan bersama ya, Bu. Ya, Saya siap, kira Bu. Bu. untuk coaching kita hari ini sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya dalam coaching-coaching yang lainnya. Selamat sore, Ibu Sumarni. Iya, terima kasih Bu telah mengobservasi saya hari ini dan luar biasa ilmu yang saya dapatkan dari rubrik-rubrik dan hasil penilaian dari Ibu. Iya, terima kasih Bu. Ya, selamat sore, Ibu Sumarni. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu Ita. Selamat sore Ibu Sumarni. Bagaimana kabarnya sore ini Bu? Ya, puji Tuhan, saya sehat-sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, saya juga mengalami hal yang demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kabar yang sehat untuk melanjutkan aktivitas kita. Nah, sebentar Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Ibu. Oke, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan berperan sebagai observer di sini dan ada beberapa hal yang akan saya perbincangkan dulu dengan Ibu sebelum melakukan coaching. Boleh ya Bu ya? Iya, tentu boleh Bu. Baik, terima kasih Bu Ita. Nah, di coaching kali ini ada rubrik penilaian yang akan dipedomani untuk melakukan coaching. Ya, seperti nantinya saya akan mengamati sesuai dengan apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, ya, yaitu meliputi tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab.
Kemudian juga nantinya saya akan mengamati mengenai ada 3 hal penting dari kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya juga mengenai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu, ya. Ya, kemudian dari proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Ya Ibu, di coaching yang akan saya lakukan ini, saya mau mengembangkan kompetensi khususnya di mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sampaikan tadi, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira kompetensi yang mana ya, Bu? Mungkin Bu, saya akan lebih spesifik ke kompetensi bagaimana mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, baik, Bu. Lalu dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira indikator ya, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu pada proses kali ini boleh Ibu sebutkan? Ya. Di proses coaching yang akan saya lakukan, menurut saya indikator ketercapaian yang hendak saya gunakan itu yaitu bagaimana proses coaching nanti itu berjalan sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang terpenting adalah bahwa dari proses coaching yang akan saya lakukan itu, coach saya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Iya, kita berharap ya, Ibu, semoga coach Ibu nantinya boleh mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, itu saja Bu yang kita perbincangkan sebelum proses coaching Ibu hari ini, dan semangat ya Ibu untuk melangsungkan proses coachingnya. Ya, selamat sore Bu Ita. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Maike. Ya, selamat sore, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Maike di sore ini? Ya, puji Tuhan. Kabar baik, Bu. Bu Ita, bagaimana, Bu Ita? Ya, puji Tuhan. Saya juga dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur Bu. Ya, ya. Ibu Maike, sepertinya ada yang mau disampaikan. Oh iya, Ya, Bu. Ada yang ingin saya perbincangkan sama Ibu hari ini. ya. Eh, Boleh disampaikan Ibu apa yang hendak Ibu sampaikan untuk kita diskusikan bersama? Begini, Bu ya. Saya merasa di sekolah saya itu proses pembelajaran dari tahun ke tahun masih belum terjadi perubahan, Ibu. Saya merasa eh, pembelajaran itu masih menggunakan metode yang dominan ceramah. Jadi belum memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadinya eh, saya rasa pembelajaran itu kurang bervariatif, Bu. Oh, jadi Ibu Maike merasa bahwa di sekolah Ibu Maike proses pembelajaran itu masih konvensional, Bu, ya. Kemudian Ya, seperti masih guru-guru masih dominan menggunakan metode ceramah, dan iya, Bu. ya itu tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Nah, kira-kira
dari percakapan kita nanti ini, apa yang Ibu Meike harapkan? Saya berharapnya dari hasil perbincangan kita hari ini itu saya bisa menemukan solusi eh, dari permasalahan yang saya hadapi ini agar kedepannya setidaknya ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah saya. Jadi menurut Ibu Meike, perubahan yang seperti apa yang Ibu Meike harapkan ke depannya? Perubahan yang saya harapkan kedepannya itu eh, dari yang awalnya metode ceramah itu eh, s- sudah berangsur akan hilang dan diganti dengan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Jadi saya harapnya rekan-rekan di sekolah, terutama rekan-rekan yang senior ya Bu, bisa betul-betul memanfaatkan teknologi di mana saya rasa fasilitas di sekolah itu cukup untuk menunjang pembelajaran dengan berbasis teknologi. Berarti di sekolahnya Ibu Maike sebenarnya fasilitas-fasilitas itu sudah tersedia Ibu ya, tetapi Iya Bu. masih belum maksimal digunakan. Nah, kira-kira menurut Ibu Maike apa yang bisa dilakukan agar guru-guru ini bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada itu, sehingga juga proses pembelajaran itu menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Saya rasa mungkin awalnya karena ini guru-guru rekan-rekan guru yang senior itu mungkin merasa kurang pemahaman ya dalam menggunakan teknologi sehingga fasilitas yang ada itu tidak dipergunakan dengan baik. Jadi saya berencana mungkin bisa dengan rekan-rekan yang terutama guru TIK ya eh, bisa menjadi mentor atau tutor sebaya buat rekan-rekan lain eh, untuk saling membantu bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang ada karena kebetulan di kelas itu sudah disiapkan proyektor di kelas ya, proyektor permanen. Jadi saya rasa kita bisa berusaha untuk berkolaborasi bersama agar rekan-rekan yang sudah senior itu bisa lebih mudah dalam pemanfaatan teknologi ini. Paling tidak bisalah menggunakan PowerPoint agar pembelajaran lebih menarik seperti itu. Jadi Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru-guru muda, dengan guru-guru TIK yang ada. Bagus sekali itu Ibu. Kemudian selain berkolaborasi dengan mereka dan menjadi tentor, ada tidak menurut Ibu cara lain yang bisa digunakan untuk memaksimalkan agar guru-guru yang senior ini yang masih belum lincah di dalam menggunakan teknologi ini bisa menggunakannya dengan baik. Ada tidak di pikirannya Ibu Maike? Saya rasa mungkin kita bisa juga mengaktifkan komunitas belajar ya. Jadi di sekolah kita aktifkan komunitas belajar yang bisa dilakukan itu mungkin sebulan sekali dengan koordinasi dengan kepala sekolah. Kita bisa mengaktifkan komunitas belajar sehingga rekan-rekan guru yang lainnya itu bisa belajar bersama dan saya rasa dari yang tutor pertama dari tutor sebaya itu bisa memanfaatkan rekan-rekan yang lainnya itu untuk kolaborasi skala kecil. Jadi dalam kombelnya nanti itu satu dua orang akan diutus untuk melatih rekan-rekan lain secara beruntutan, maksudnya lebih fokusnya dengan beberapa rekan. Jadi supaya mungkin lebih akrabnya seperti itu ya. Jadi ada yang bertugas untuk melatih mungkin bagian PowerPoint atau
metode-metode lain, games-games yang lain yang menggunakan mungkin kita pakai Canva atau Quizzes. Jadi rekan-rekan yang lebih memiliki pengetahuan lebih di bidang IT itu bisa kita masukkan dalam kelompok kecil lagi di komunitas belajar agar eh, progresnya lebih cepat dan lebih fokus pada satu tujuan yang bisa dikolaborasikan. Saya kira seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Luar biasa sekali rencana yang Ibu utarakan bahwa Ibu akan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah dan untuk memaksimalkan penggunaan IT ini. Kira-kira Ibu kapan Ibu akan mulai melakukan rencana ini? Rencana ini akan dilakukan ke depan ini, Bu, ya, karena kita sudah aktif pembelajaran. Kita masuk di tahun ajaran baru, mudah-mudahan dengan tahun ajaran baru, dengan pelatihan yang baru, dan mudah-mudahan apa yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi, pembelajaran yang konvensional ini bisa berubah dengan sendirinya, dengan tekad yang kuat agar bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, terutama dalam komunitas belajar yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, oke Bu. Saya tunggu kabarnya Bu ya di tahun ajaran yang baru ini. Semoga di sekolah Ibu apa yang Ibu rencanakan itu bisa segera terrealisasi dan apa yang diharapkan itu uh, nantinya bahwa pembelajaran yang berlangsung di sekolahnya Ibu itu menjadi pembelajaran yang betul-betul bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak. Iya. Uh, Bagaimana Ibu diskusi kita pada sore hari ini? Bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita? Ya, perasaan saya sangat plong, Bu, ya, dengan diskusi kita hari ini. Eh, Ibu bisa mengarahkan saya, kita bisa bertukar pikiran, kita bercerita bersama dengan santai. Jadi, apa yang saya khawatirkan selama ini ternyata bisa mendapatkan solusi yang jauh lebih baik daripada kita memikirkan sendiri. Memang penting untuk berkolaborasi bersama untuk mendapatkan pemecahan masalah. Terima kasih, Bu, atas waktunya bisa bersama-sama berbincang dengan saya. Ya, uh, syukurlah Ibu kalau Ibu merasa plong. Saya juga merasa senang karena memang kita harus terus berkolaborasi, saling berbagi praktik baik untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita. Jadi mungkin kita akhiri diskusi kita sampai di sini, Bu. Saya ucapkan terima kasih sudah berdiskusi dengan saya dan saya tunggu saya tunggu rencana pelaksanaannya. Maaf. Ya, Bu. Nanti Terima dikat ini kasih. sedikit. Ya, saya tunggu aksinya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore Ibu Ita. Selamat sore, Ibu Sumarni. Iya, luar biasa proses coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini, dan saya sebagai observer dalam proses coaching yang dilaksanakan tadi, saya mengamati jalannya proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ita bersama dengan coachingnya. Dan dari proses coaching yang barusan Ibu lakukan, boleh saya menanyakan beberapa hal Ibu ya? Iya, Bu, silakan. Baik. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan ketercapaian indikator Ibu tadi? Iya, dari proses coaching yang saya lakukan tadi, beberapa indikator menurut saya yang sudah saya lakukan itu, yang pertama itu pada alur tirta tentang tujuan pelaksanaan coaching tadi, kemudian juga di dalam proses coaching tadi saya sudah berusaha mendengarkan dengan
baik, mendengarkan dengan aktif, dan juga berusaha untuk hadir sepenuhnya, fokus kepada coach saya, dan juga saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih jauh lagi informasi dari coach saya. Seperti itu. Baik Bu Ita, iya luar biasa ya. Eh, saya juga mengamati tadi jalannya proses coaching, dan dalam proses coaching tadi Ibu sudah benar-benar menerapkan alur tirta, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, kemudian sudah menerapkan kompetensi dari coaching dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada coaching. Lalu dari pengamatan saya tadi, coach Ibu juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi sebagai wujud indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Nah, dari kompetensi yang Ibu sudah terapkan tadi sebagai kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga hal ini yang akan Ibu lebih kembangkan lagi ke depannya, kira-kira kompetensi yang mana Bu ya? Saya rencana ke depannya Bu, supaya coaching yang saya lakukan itu lebih bermakna lagi, maka saya akan mengembangkan kompetensi, terutama di bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya coach saya bisa dengan senyaman mungkin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi ide-ide yang bisa digunakan di dalam proses menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik Bu, luar biasa ya. Kita berharap ke depannya dalam proses coaching selanjutnya boleh berjalan dengan baik, dan ketercapaian indikator boleh tercapai dari setiap masalah yang dihadapi oleh coach kita. Iya, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian Ibu Ita. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan semangat terus dalam melaksanakan proses coaching selanjutnya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching yang telah kami lakukan. Salam dan bahagia. Terima kasih.